untuk kita bawa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Mendekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Katakan, dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Tuhan, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Katakan, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, amin, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Haleluya. Dengan lebih sungguh lagi katakan, dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Biar itu menjadi kerinduan setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Haleluya. Memandang wajahmu, mengikuti oh kebaikanmu, mengejar hadirmu, amin, di dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu,
mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, haleluya, memandang wajah-Mu, amin, amin, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu, hadir-Mu, haleluya, di dalam hidupku. Oh, kami bawa sembah kami Tuhan, bawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam. Lebih sungguh lagi, mari jemaat Tuhan katakan, memandang wajah-Mu, memandang, haleluya Tuhan, kami mau memandang Kau Tuhan, kami mau mengikuti setiap kebaikan-Mu, haleluya, 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 mengejar hadir-Mu, hadir-Mu dalam hidupku. Ini sembah kami Tuhan, ini pujian kami, membawa sembahku, menyatakan, amin, kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu, haleluya, dalam hidupku. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, haleluya, amin, amin, haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Kau Raja diagungkan dan dipuji, datanglah kerajaan-Mu, haleluya, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh ke. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan, amin, amin, di tempat maha tinggi. Dia Raja di atas segala raja, Raja diagungkan dan dipuji, datanglah kerajaan-Mu, amin, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi, haleluya, seluruh bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan, seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari bersorak buat Tuhan, haleluya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu, kiranya Engkau memimpin setiap ibadah kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saya percaya kita semua di sini siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan hati yang percaya kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita, karena Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita, haleluya, amin.
Jemaat Tuhan, katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin, haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padanya kami percaya Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau bersyukur, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Biarlah Tuhan yang menjadi kekuatan kita, Tuhan yang menjadi mazmur kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dengan iman katakan, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari segala jemaat Tuhan katakan, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak. Jemaat Tuhan katakan, ku mau selalu bersyukur, amin, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Dengan iman katakan, hatiku percaya, haleluya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Katakan, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kita adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Katakan amin, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Sorakan haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya,
kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, amin. Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari, katakan kita lebih dari pemenang, amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Sementara kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari jemaat Tuhan kita siapkan hati kita. Kita siapkan kehidupan kita untuk kita ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian. Haleluya. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Di manakah kami akan berseru? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan, kemanakah? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kasih sejati. Amin, amin. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuh Tuhan. Kami tak dapat berjalan sendiri Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat
berjalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami membutuhkan keajaiban-Mu. Kami butuhkan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sadar kami tak mampu berjalan sendiri. Tapi kami yakin Tuhan, kalau Engkau beserta dengan kami, kalau Engkau bersama dengan kami mampu berjalan Tuhan. Haleluya. 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 Di setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagimu, glory bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Ini kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu ke Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkah kami Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Haleluya. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan, sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, bila Engkau tak besertaku. Haleluya. Ku tak mau berjalan. Kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Pimpin langkahku setiap waktu. Haleluya. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Katakan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan. Amin. Kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sadar kami manusia penuh dengan keterbatasan Tuhan. Kami tak mampu berjalan tanpa-Mu Tuhan. Kami minta Engkau terus tuntun setiap kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang terus menuntun setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami sudah memuji,
Kami sudah memuliakan nama-Mu. Kami percaya pujian kami, pengagungan kami Tuhan boleh naik harum di hadapan-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati kami semua Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Bertumbuh berbuah guna hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Puji nama Tuhan. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan kita hari ini adalah The Game of Crown. Ada sebuah permainan, ada sebuah pertandingan tentang mahkota. Ada sebuah perlombaan tentang mahkota. Kita baca firman Tuhan dulu di dalam 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-25. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25. Kita baca sama-sama ayat ini, 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Puji nama Tuhan. Ini adalah ayat tentang pertandingan yang berlangsung, baik itu untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, ataupun untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Bicara soal pertandingan, saya punya favorit kejuaraan ya. Saya punya pertandingan favorit, saya punya kompetisi favorit, dan mungkin kompetisi ini sama dengan sebagian dari kita yang ada di tempat ini. Coba bisa slide selanjutnya. Ya, mungkin ada yang tahu, dan saya rasa kalau di antara kita sebagian besar tahu, ini adalah Piala Dunia. Piala yang diperebutkan oleh banyak negara. Untuk negara-negara di dunia ini selalu mempersiapkan diri sehingga pada saat kompetisi ini berlangsung, mereka bisa memberikan yang terbaik dalam pertandingan atau kejuaraan yang paling bergengsi ini. Ini adalah Piala Dunia. Setiap 4 tahun sekali Piala Dunia ini dilangsungkan. Kalau nggak ada kendala 4 tahun sekali dia akan dilangsungkan. Terakhir 2022 kemarin dilakukan di Qatar. Dan kita bisa lihat negara-negara bertanding dan mereka mempersiapkan tim mereka itu bukan dalam waktu yang pendek. Mereka melatih setiap pemainnya, mereka mempersiapkan manajernya, mereka mempersiapkan timnya sehingga tidak sakit, sehingga jauh dari cedera, pola makan diperhatikan, fisik diperhatikan, speed diperhatikan, semua dilatih, diatur sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya mereka mempunyai tim yang siap untuk menjadi yang terhebat, untuk menjadi juara. Satu mimpi mereka datang ke kompetisi ini dan saat mereka pulang sebagai seorang juara. Next. Mungkin ada sebagian yang sudah pernah tahu film ini. Saking menariknya kejuaraan ini atau Piala Dunia, Netflix membuat sebuah film namanya The Captain of the World. Jadi film ini menceritakan tentang kapten-kapten atau pemimpin-pemimpin dari setiap negara yang mengikuti Piala Dunia. Jadi The Captain of the World. Jadi kapten-kapten ini diwawancarai, ditanyain, melihat cerita-cerita mereka tentang bagaimana mempersiapkan atau cerita mereka saat mereka menang ataupun kesedihan mereka saat mereka kalah dalam pertandingan Piala Dunia ini. Kisah mereka adalah kisah-kisah yang hebat di mana mereka memperjuangkan yang terbaik supaya negaranya bisa menjadi seorang juara. Tetapi bisa next. Dari sekian banyak peserta, ada yang sudah gugur di kualifikasi, kemudian ada yang lanjut di putaran Piala Dunia, berangkat ke Qatar. Dari sekian banyak negara, hanya satu yang berhasil menjadi juara. Hanya satu tim yang berhasil menjadi juara. Saya bukan ngajak, ayo menjadi fans Argentina, enggak. Tetapi di sini hanya ada satu tim atau satu negara yang menjadi juara, yaitu Argentina.
Argentina berhasil menjadi yang terbaik, berhasil mengalahkan lawan-lawannya, dan di partai final dia berhasil menjadi seorang juara. Banyak tim yang sudah berjuang di belakangnya, tetapi akhirnya gagal. Next. Bahkan, ada satu orang ini, dia adalah seorang muda yang sangat hebat, namanya Kylian Mbappe dari Prancis. Dia dari Prancis, dan dia kalau Bapak Ibu atau kita lihat memegang sebuah sepatu emas. Sepatu emas di tangannya, tetapi dia berjalan dengan sedih. Kenapa? Karena Kylian Mbappe ini di dalam kompetisi Piala Dunia kemarin berhasil menjadi top skor dengan mencetak 8 gol. Terbanyak. Sedangkan Lionel Messi yang mungkin kita kenal namanya hanya 7 gol. Kalah banyak dengan Kylian Mbappe. Dia menjadi top skor sehingga dia dianugerahi dengan sepatu emas. Tetapi sepatu emas ini tidak dapat menghibur hatinya. Karena apa? Karena dia gagal mendapatkan Piala Dunia yang sedang dilewatinya itu. Tidak berhasil menjadi seorang juara. Walaupun dia sudah menorehkan sebuah prestasi yang sangat bagus. Membawa timnya sampai ke final. Dia masih muda menjadi top skor. Tetapi itu tidak cukup memberikan sebuah kepuasan. Tidak cukup memberikan sebuah kebahagiaan. Kita bisa lihat dari raut mukanya. Tidak berhasil sampai akhir. Akhirnya tidak mendatangkan kebahagiaan. Next. Dari sini di awal firman saya menarik sebuah kesimpulan, The Game of Thrones. Ada sebuah kesimpulan pertama yaitu, mahkota itu hanya layak diterima oleh mereka yang berhasil mencapai garis akhir. Mahkota itu hanya layak diterima oleh mereka yang berhasil mencapai garis akhir. Sehingga saat tadi kita lihat seorang yang begitu hebat berjalan dengan prestasinya, tidak bisa menunjukkan raut muka yang senang. Karena apa? Karena tidak berhasil di titik terakhir. Sedekat apapun kita dengan mahkota itu, sedekat apapun kita dengan piala itu, kita tidak akan bisa meraihnya kalau kita tidak sampai di garis akhir, Bapak Saudara. Sepertinya kejam. Sudah berjuang mati-matian bertahun-tahun latihan, berusaha menjadi yang terbaik, mengalahkan beberapa lawan, tetapi di ujung dia gagal. Tidak bisa menerima hadiah. Sepertinya kejam, tapi memang demikian. Dalam pertandingan hanya akan ada dua, yaitu juara dan bukan juara. Hanya akan ada juara dan bukan juara. Orang yang berhasil meraih mahkota, orang yang berhasil menjadi juara adalah pemenang. Tetapi orang yang gagal menjadi juara, orang yang tidak mendapatkan sesuatu disebut pecundang. Hanya ada dua, juara atau tidak, pemenang atau pecundang. Kita kembali ke potongan ayat, next. Ini adalah penggalan ayat dari tadi yang sudah kita baca. Di bagian akhir dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Mereka melakukan sedemikian rupa, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Harry Kane, dan semua pemain bola lainnya yang begitu hebat, mereka melakukan melakukan persiapan sedemikian rupa, melakukan usaha yang begitu hebat untuk apa? Untuk sebuah pertandingan fana yang dilakukan 4 tahun sekali. Tapi kita tidak sedang berjuang untuk memperebutkan sebuah piala dunia, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jangan berpikir kalau kita nggak ada di Piala Dunia, kita orang biasa-biasa aja, kita cuma main laga tarkam. Saya hobi olahraga dari kecil, setiap kali saya pergi, apalagi kalau musim liburan dan musim hujan, paling senang. Tapi papa mama atau bapak ibu gembala paling sedih. Karena setiap pulang saya harus umpet-umpet. Mungkin ada yang main bola sama saya tahu. Karena badan kami sudah penuh dengan lumpur. Saya masuk ke garasi, saya cuci badan dulu sampai penuh, sampai basah semua. Kemudian saya tunggu bisa masuk kamar baru masuk mandi. Saya begitu hobi tetapi saya nggak bisa main di Piala Dunia. Tetapi apakah artinya saya tidak bisa mencapai level orang-orang yang bermain di Piala Dunia? Secara sepak bola iya, nggak ada masalah. Tetapi perhatikan, ayat ini mengatakan kita berjuang untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Next. Artinya kita berada di level yang berbeda dan kita berada di level yang lebih tinggi. Kita lebih tinggi daripada orang-orang tadi.
orang-orang yang berjuang demikian hebat untuk memperebutkan sebuah piala dunia, kita lebih dari mereka. We are at a higher level. Kita berada di level yang lebih tinggi. Bahkan saya bisa katakan the highest level. Kita berada di level yang paling tinggi karena apa? Yang kita perebutkan bukan tepuk tangan manusia. Saya masih ingat begitu Argentina juara, satu negara penuh dengan baju kebanggaan mereka, bendera Argentina, penuh seharian pesta. Bahkan mungkin bisa seminggu gitu ya. Dirayakan sedemikian rupa. Memberikan pujian, wah Lionel Messi, wah diagung-agungkan. Tapi kita bisa lihat, sesuatu yang kita perjuangkan bukan untuk tepuk tangan manusia. Tetapi sesuatu yang abadi. Sesuatu yang abadi, sesuatu yang dari Allah. Sesuatu yang nilainya adalah kekal. Kita berada di level yang lebih tinggi. Kalau piala dunia Bapak Ibu Saudara, kalau kita gagal atau sebuah negara gagal, 4 tahun lagi negara itu bisa berjuang untuk menjadi yang terbaik. Akan ada pengulangan, akan ada repetisi, akan ada kesempatan yang dibukakan berikutnya. Sehingga saat hari ini gagal, 4 tahun lagi bisa aja menang, menjadi yang terbaik. Kesempatan masih terbuka. Tetapi kita bukan berjuang dalam sebuah pertandingan yang diulang, bukan. Kita bertanding dalam sebuah pertandingan sekali seumur hidup. Menang atau gagal, juara atau tidak, pemenang atau pecundang, mahkota atau tidak. Kita bertanding dalam sebuah level yang berbeda sekali seumur hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan hidup santai-santai. Karena kita ini adalah seorang yang sedang bertanding. Kita ini adalah orang-orang yang sedang bertanding. Dan kita harus bertanding untuk menjadi seorang pemenang. Karena nanti di garis akhir akan ditentukan kita juara atau tidak. Dapat mahkota atau tidak. Jangan-jangan kita cuma melihat, wah ini kalau ibadah duduknya di depanku ini. Loh yang itu di sampingku. Kok semua pakai mahkota? Kenapa aku tidak? Jangan-jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Siap? Gak siap. Siap. Kita harus berikan yang terbaik supaya apa? Supaya nanti di akhir kita bisa bilang, wow, terima kasih Tuhan untuk mahkota ini. Next, 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini adalah petikan atau potongan dari surat Rasul Paulus kepada Timotius. Melalui ayat ini Paulus sedang menjelaskan bahwa kita adalah orang-orang yang sedang mengikuti sebuah pertandingan. Dan ini adalah tipe pertandingannya, yaitu pertandingan iman. Kita sedang mengikuti sebuah pertandingan yang namanya pertandingan iman. Dan kalau kita berpikir apakah pertandingan iman itu sama dengan pertandingan-pertandingan yang ada di dunia ini? Seperti sudah kita baca tadi, pertandingan iman berada di level yang lebih tinggi dari pertandingan-pertandingan biasa. Jadi ada hal yang harus kita ngerti tentang peraturan-peraturannya. Dan dari perkataan Paulus ini kita bisa melihat sesuatu yang menarik Bapak Ibu Saudara. Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan. Akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Dari perkataan Paulus kita bisa tahu bahwa mahkota dalam pertandingan iman ini adalah dikaruniakan. Dikaruniakan. Padahal kalau kita lihat secara kekristenan, siapa Paulus, siapa track record Paulus seperti apa? Dia adalah seorang yang bertobat secara radikal dan dia begitu hebat. Dia melayani banyak jemaat, dia membangun banyak jemaat, dia membangun banyak gereja-gereja. Dia bisa membuat banyak surat yang sehingga hari ini menjadi kitab suci kita. Kita bisa mengerti Tuhan, mengenal Yesus melalui tulisan-tulisan Rasul Paulus. Segitu hebatnya Rasul Paulus, segitu radikalnya dia.
Tetapi dia nggak berani berkata, akhirnya aku mendapat mahkota karena aku telah memperjuangkannya. Paulus nggak berani berkata seperti itu. Tetapi dia berkata, mahkota ini aku terima karena Tuhan mengaruniakannya kepadaku. Dari perkataan Rasul Paulus kita bisa belajar menyadari bahwa semua itu adalah pemberian Allah. Kenapa Paulus berkata bahwa mahkota itu pemberian Allah? Kita lihat ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Ini juga hasil dari potongan surat Rasul Paulus yang ada di kitab Efesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Rasul Paulus lebih tegas lagi mengatakan, apa yang kita terima, itu pemberian Allah, bukan hasil usaha kita. Sehingga kita nggak pantas untuk memegahkan diri kita. Rasul Paulus begitu sadar tentang keberadaannya, bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dan kalau dia ditebus, kalau dia diubahkan, dia tahu itu bukan karena kelayakannya, tetapi karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang membuat dia terlepas dari status orang-orang hukuman. Tetapi keberadaannya sebagai orang berdosa, dia sadari itu. Paulus menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dan apapun yang dia perbuat, apapun yang baik yang dia lakukan, tidak akan sanggup membayar harga keselamatan. Paulus sadar betul bahwa apapun yang dia kerjakan tidak akan sanggup untuk membayar atau mendapatkan keselamatan itu. Dan Paulus tahu bahwa keselamatan itu hanya bisa didapat oleh karena iman. Hanya bisa didapat oleh karena iman. Bukan berarti kalau kita sudah dapat keselamatan kita bisa santai-santai. Kan karena iman, ngapain saya berbuat baik? Bukan. Untuk mendapatkan keselamatan kita memang dengan iman. Tapi untuk bisa mempertahankannya harus ada tindakan yang kita kerjakan. Paulus tahu dia tidak pantas untuk memegahkan diri atas perbuatan-perbuatannya. Dan seharusnya perkataan Paulus ini bisa menampar saya dan Bapak Ibu Saudara. Mungkin di dalam pelayanan kita, saat kita menjadi orang Kristen, mungkin kita mulai sombong. Wah, saat saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin ada yang berkata, terima kasih Om Hani, saya diberkati dengan firman-Nya. Kemudian saya makin lama makin sombong. Wah, lihat tuh, kalau saya yang menyampaikan firman, ada berapa yang diberkati. Kemudian mungkin ada pemain musik, atau WL atau pelayan yang lain berkata, wah lihat saya adalah yang terbaik dalam pelayanan saya. Kalau nggak ada saya gereja nggak akan jalan. Atau kita WL, dapat pujian, wah terima kasih yang kau memberkati lewat penyembahan-penyembahanmu. Jadi sombong. Harusnya perkataan Paulus bisa menampar kita. Menampar kita begitu keras. Karena Paulus yang begitu hebat di mata manusia, dia tidak berani menyombongkan dirinya kepada Allah. Harusnya itu menampar kita. Kita sadar bahwa keselamatan, mahkota kebenaran itu adalah karunia dari Allah. Next, the game of crown. Ada kesimpulan yang kedua di sini kita bisa lihat. Dalam pertandingan iman, mahkota itu tidak diperebutkan, tapi dikaruniakan. Dalam pertandingan iman, mahkota itu tidak diperebutkan, tetapi dikaruniakan. Berbeda dengan tadi piala dunia. Mahkota itu atau piala itu diperjuangkan. Bagaimana kalau kita mau tahu bagaimana piala itu atau mahkota itu dikaruniakan kepada seorang manusia? Kita mau lihat prosesnya. Matius pasal 27 ayat yang ke-29. Matius pasal 27 ayat yang ke-29. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Next. Mahkota duri.
Ini adalah harga yang Yesus harus bayar sebagai proses di mana Yesus bisa memberikan mahkota atau mengaruniakan mahkota kebenaran itu kepada manusia yang seharusnya nggak layak karena dosanya. Yesus, dia Allah. Di surga dia mengenakan mahkota yang begitu indah. Begitu menunjukkan kemuliaannya yang tidak bisa ternilai. Tetapi dia mau melepaskan mahkotanya itu. Untuk apa? Untuk dia bisa turun ke dunia. Dia lepas mahkotanya. Dia lepas jubah kemuliaannya. Dia turun ke dunia. Untuk menjadi sama dengan kita. Untuk apa? Untuk mengenakan sebuah mahkota yang dibuat oleh manusia. Yaitu mahkota duri. Supaya apa? Supaya dia bisa membuka jalan. Agar kita manusia-manusia berdosa bisa mengenakan mahkota yang mulia itu. Kita gak pantas terima mahkota itu. Yesus yang mengenakan mahkota itu, dia rela melepaskan mahkotanya supaya dia bisa pakai mahkota duri. Dan kita bisa lihat ayat tadi. Diolok-olok, dihina. Di balik mahkota duri itu, setiap duri-duri yang menancap di kepala Yesus begitu sakit, disertai dengan tawa, dengan ejekan, dengan olokan. Wah, raja. Status raja dari Yesus dipertanyakan. Engkau raja, engkau selamatkan dirimu. Engkau Mesias, ayo selamatkan dirimu. Ada olokan-olokan, ada ejekan-ejekan. Setiap duri yang menempel, menancap di kepala Yesus. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus tidak pernah menyesal dia turun ke dunia dan mengenakan mahkota duri? Karena di setiap duri yang menancap, itu sedang mengalirkan darah. Dan darah itulah yang menebus saya dan Bapak Ibu Saudara. Tanpa mahkota duri ejekan dari manusia itu, darah-darah itu tidak menetes untuk kita. Darah-darah itu mulai menetes, kemudian dari cambuk, menetes lagi. Kemudian memikul salib, ditendang jatuh, keluar darah lagi. Lambung ditusuk, tangan kaki dipaku, darah semakin deras. Untuk apa? Untuk seluruh umat manusia yang berdosa. Untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Hai anak-anakku, ini darahku, ini jalan keselamatan. Makanya hari ini kita sedang memperingati bagaimana Yesus memberikan dirinya untuk jadi korban tebusan. Nanti kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Saat Bapak Ibu Saudara menikmati tubuh dan darah Kristus, ini bukan sekedar liturgi, ini bukan sekedar rutinitas. Ini adalah tubuh dan darah Kristus, di mana kita memperingati bagaimana Dia mengaruniakan keselamatan itu untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Next. Yesus rela melepaskan mahkota kemuliaannya dan mengenakan mahkota duri supaya manusia yang penuh dosa itu bisa mengenakan mahkota kebenaran. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa catat, bisa ganti. Supaya saya yang penuh dosa itu bisa mengenakan mahkota kebenaran. Ayo kita ngomong sama-sama yuk. Nanti di bagian manusia kita ganti saya. 1, 2, 3. Yesus rela melepas mahkota kemuliaannya dan mengenakan mahkota duri supaya saya yang penuh dosa itu bisa mengenakan mahkota kebenaran. Kita gak pantas loh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa menerima mahkota itu sudah disediakan dan di garis akhir nanti kita akan kenakan karena dikaruniakan kepada kita. Next. Dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-39 sampai 43.
Lukas pasal 23 ayat yang ke-39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut jika juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jadi pada saat Yesus disalib, ada dua penjahat yang juga disalib di sebelah Yesus. Saat itu masyarakat sedang mengolok-olok Yesus. Kalau dibaca di ayat-ayat sebelumnya kita akan lihat bagaimana prajurit-prajurit itu juga mengolok Yesus. "Raja orang Yahudi, selamatkan dirimu." Dan kita juga bisa melihat tadi di ayat yang ke-41. Sebelumnya kita bisa melihat di ayat yang ke-39. Ada seorang penjahat yang dia berkata kepada Yesus, "Kau Mesias, selamatkan dirimu dan juga kami." Itu perkataan dari seorang penjahat. Tetapi seorang penjahat yang lain atau penjahat yang kedua, saya katakan, di ayat yang ke-41 mengatakan hal yang berbeda. "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Dan ternyata perkataan dari penjahat kedua ini bisa mendatangkan keselamatan bagi dia. Karena kita lihat di ayat berikutnya Yesus mengatakan, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kenapa hasilnya bisa berbeda? Kenapa antara penjahat yang pertama dan penjahat kedua hasilnya berbeda? Bukankah sama-sama meminta keselamatan? Yang pertama kan juga berkata, "Engkau Mesias, selamatkan dirimu dan juga kami." Tetapi yang kedua dia berkata, "Ingatlah akan aku bila engkau datang kembali sebagai raja." Kenapa hasilnya berbeda? Karena penjahat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dia hanya berpikir tentang keselamatannya secara jasmani. Dia pikir karena dia sedang ada bersama dengan Yesus yang juga sedang dihukum dan Yesus adalah Mesias, dia bisa berkata, "Ayo Yesus, selamatkan dirimu, turun dari salib dan selamatkan aku." Sehingga dia bisa selamat secara fisik. Tetapi penjahat yang kedua dia enggak berkata seperti itu. "Ingatlah akan aku apabila engkau datang kembali sebagai raja." The next. Penjahat yang kedua ini berpikir tentang sesuatu yang lebih. Bukan tentang dunia ini saja tetapi tentang kekekalan, tentang kemuliaan, tentang keselamatan. Penjahat ini bisa melihat di balik mahkota duri Yesus sebenarnya ada mahkota yang begitu indah. Sehingga dia bisa berkata, "Ingatlah akan aku bila engkau datang sebagai raja." Penjahat ini tahu Yesus adalah raja yang sebenarnya. Dan itu iman itulah yang membuat dia bisa selamat. Penjahat ini bisa melihat mahkota yang begitu mulia di balik mahkota duri yang begitu mengerikan itu. Hanya orang-orang yang bisa melihat mahkota kemuliaan di balik mahkota duri yang akan bisa melihat keselamatan yang Yesus sedang kerjakan. Next. Nah ini, kembali tadi. Lihatlah mahkota kemuliaan Yesus di balik mahkota duri yang ia kenakan. Ini yang harus kita bisa lihat. Jangan kita melihat Yesus sebagai manusia yang dihukum dan dia mati. Bukankah itu yang dunia katakan, Allah kok mati? Allah kok dihukum, disalib? Lihatlah mahkota kemuliaan Yesus di balik mahkota duri yang ia kenakan. Kalau kita bisa melihat mahkota kemuliaan itu dengan iman kita, kita bisa melihat keselamatan yang Yesus sedang kerjakan. Saya mau ceritakan ini Bapak Ibu Saudara. Hal ini sering saya singgung di ibadah kedukaan, tetapi sebenarnya di ibadah kedukaan kita dikatakan sedikit terlambat karena keluarga memang bisa mendengar, tetapi orang yang sudah meninggal gak bisa mendengar lagi. Sehingga hari ini saya sampaikan di sini, kita perhatikan dua penjahat ini. Sebenarnya penjahat-penjahat ini adalah mewakili manusia, orang-orang yang berdosa Bapak Ibu Saudara. Penjahat adalah orang yang layak dihukum,
karena kesalahannya. Manusia kita juga orang yang layaknya dihukum karena kesalahan kita. Sedangkan Yesus dia disalib, dia dihukum, tetapi dia sebenarnya nggak pantas untuk dihukum. Tetapi dia memberikan diri untuk dihukum. Berbeda. Dan kita adalah seperti dua orang penjahat yang berada di sebelah Yesus. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sebenarnya butuh diselamatkan. Tetapi seringkali ada orang Kristen, ada orang-orang yang mau ikut Yesus menjadi Kristen. Supaya apa? Supaya diberkati, supaya kaya, supaya sehat, supaya senang di dunia. Itu bukan hal yang salah, itu hal yang harusnya kita minta sama Yesus dong. Tapi gak berhenti di situ aja. Kita berhenti, Tuhan aku gak punya duit, Tuhan utangku banyak, Tuhan pekerjaanku gak lancar. Kita cuma minta untuk hal-hal seperti itu aja. Kita lupa, di balik mahkota duri itu ada mahkota kemuliaan yang seharusnya saat kita datang sama Yesus menjadi orang Kristen kita bilang, Yesus, Kau adalah Raja, ingatlah akan aku apabila Engkau datang kembali sebagai Raja. Kita harus tahu hal itu Bapak Ibu Saudara. Kita ikut Yesus, hal-hal duniawi bukan berarti itu najis, hal-hal duniawi bukan berarti itu haram. Itu bisa kita minta sama Yesus. Tapi jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Datang sama Yesus untuk hal yang lebih besar lagi. Yaitu untuk sesuatu yang mulia. Karena apa? Kita sedang berlomba untuk sesuatu yang abadi. Bukan mereka. Bukan seperti mereka yang bertanding untuk sesuatu yang fana. Next. Tadi kita sudah belajar dua hal ini Bapak Ibu Saudara. Dari The Game of Thrones kita bisa belajar. Yang pertama bahwa mahkota itu hanya layak diterima oleh mereka yang berhasil mencapai garis akhir. Dan yang kedua, di dalam pertandingan iman, mahkota itu tidak diperebutkan, tetapi dikaruniakan. Jadi karena mahkota itu tidak diperebutkan, tetapi dikaruniakan, saya mau katakan, pertandingan ini berbeda dengan pertandingan yang dunia berikan, yaitu pertandingan sikut-sikutan. Kalau di dunia, tadi kita bisa melihat, untuk bisa menjadi seorang juara, Argentina menjadi juara, dia harus mengalahkan semua musuhnya. Terlepas ada teman dekatnya yang satu tim. Tidak peduli satu tim atau enggak di klub, enggak masalah. Kalau itu pertandingan pasti akan dikalahkan. Jadi semua akan dikalahkan. Dan Argentina untuk bisa menjadi juara dia harus mengalahkan tim yang lain. Tetapi pertandingan kita bukanlah pertandingan kompetisi. Karena mahkota itu dikaruniakan. Dan kalau bukan kompetisi, artinya kita nggak perlu menjatuhkan saudara seiman kita. Kita nggak perlu saling menjatuhkan. Untuk kita bisa mencapai mahkota itu, kita bisa mendapatkan mahkota itu bersama-sama. Mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran itu dikaruniakan. Tidak perlu berkompetisi untuk mengalahkan orang lain. Karena dalam pertandingan iman ini juga, mahkota itu dikaruniakan dengan adil, maka semua orang, saya dan Bapak Ibu Saudara punya kesempatan yang sama untuk menjadi juara, bahkan menjadi juara bersama-sama. Jadi apa yang perlu kita lakukan? 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah nasihat yang firman Tuhan berikan. Firman Tuhan mau kita untuk peduli terhadap keselamatan orang lain. Kita bisa punya hikmat untuk menasihati orang lain. Untuk bisa menasihati tentu kita harus hidup dulu dalam kebenaran itu. Sehingga kita bisa menasihati. Kita bisa membangun orang lain. Berkomunitaslah dengan rekan-rekan kita. Kumpul, bicarain firman. Belajar firman. Menasihati. Kalau ada yang salah diingatkan, ayo kita ada di level yang berbeda. Mari kita tingkatkan. Kita harus peduli dengan keselamatan orang lain. Kita harus menasihati mereka. Karena itu juga tertera dalam amanat agung yang Yesus berikan saat Dia naik ke surga. Baptislah mereka dan jadikanlah segala bangsa muridku. Yesus mau kita sebagai orang Kristen
menjadi orang-orang yang berdampak. Gak diem aja, oh ya pokoknya aku udah Kristen, aku tak diem aja. Itu apa ya? Oh itu gak percaya, biarin deh. Oh itu hidupnya sembarangan, biarin aja deh. Pokoknya aku gak mau Tuhan, aku pokoknya mau ikut Yesus sungguh-sungguh. Ikut Yesus sungguh-sungguh tapi diem aja di rumah. Ikut Yesus sungguh-sungguh tapi gak berani share tentang firman. Dapat sesuatu yang baik, kasih. Ikut Yesus tapi kalau renungan dari gereja masuk di skip. Gak mau denger. Share, ada yang baik kita share. Miliki kepedulian. Miliki kepedulian supaya orang-orang lain juga bisa selamat. Bukan hanya orang lain, tetapi kita juga harus memperhatikan kehidupan kita. Ayat terakhir, Wahyu 3 ayat yang ke-11. Wahyu 3 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama Wahyu 3 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Perhatikan, ini adalah peringatan. Di Wahyu ini ada banyak jemaat-jemaat gitu ya. Ini adalah sebuah peringatan. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Artinya, mahkota itu harus kita perjuangkan. Mahkota itu harus kita terus pertahankan. Jangan sampai kita kehilangan mahkota kita. Karena Yesus dia katakan, aku datang segera. Perjuangan kita gak lama lagi Bapak Ibu Saudara. Menjadi orang Kristen kita bilang kok berbeda. Ya kita berbeda, kita ada di level yang lebih tinggi. Jadi orang Kristen kok hidupnya lebih sengsara ya harus jujur. Loh itu bukan sengsara, itu hal yang baik. Itu hal yang baik. Itu hal yang harus dipertahankan. Karena satu saat nanti kita akan berkata, terima kasih engkau telah mengaruniakan mahkota keselamatan ini bagiku. Dan kita gak cuma diem aja. Orang-orang pakai mahkota, ternyata aku gagal. Ingat, pertandingan kita bukan pertandingan yang diulang. Kalau gagal ada kesempatan lagi, tidak. Tetapi pertandingan kita sekali untuk seumur hidup. Gagal maka menangis. Gagal maka hanya akan ada ketemu dengan siksaan selama-lamanya. Berjuanglah sampai akhir. Berjuanglah untuk mendapatkan mahkota kemuliaan itu. Next, slide terakhir. Peganglah teguh iman kita. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Pertahankan. Di nama Tuhan, saya rindu satu saat nanti kita saling melihat dalam kemuliaan itu dengan senyum. Karena kita sama-sama mengenakan mahkota. Orang-orang yang kita sayangi mengenakan mahkota. Orang-orang terdekat kita mengenakan mahkota. Karena apa? Karena kita berjuang sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Wanita ini mengasihi Yesus demikian rupa Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia memberikan apa yang dia bisa. Untuk apa? Supaya wanita ini satu saat nanti bisa mengenakan mahkota kemuliaan. Dia tahu apa yang dia punya, yang dia persembahkan kepada Yesus itu gak ada apa-apanya dibanding apa yang akan dia terima. Dan hari ini kalau engkau mengikut Yesus, berikan semua yang kau bisa kepada Yesus. Sungguh-sungguhlah kepada Yesus. Karena apa yang akan kita terima itu jauh melebihi apa yang bisa kita berikan. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Amin. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Ayo
sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Jemaat Tuhan, coba kita pandang Yesus. Kita coba melihat Yesus semampu kita. Pada saat dia melepaskan mahkota kemuliaannya, dia melepaskan jubah kemuliaannya, dia turun ke dunia, tempat yang penuh dengan dosa, tempat yang gelap. Dia mengenakan mahkota duri, dan darah-darah itu mulai menetes. Bukan hal yang mudah untuk dikerjakan oleh Yesus sebagai manusia, walaupun dia juga Allah. Tubuhnya merasakan sakit, tubuhnya menderita Bapak Ibu Saudara. Tapi setiap tetesan darah itu bukti cintanya sama kita. Itu bukti cinta kasihnya kepada kita. Dan dia datang kembali membawa mahkota kemuliaan untuk kita. Seharusnya saya dan Bapak Ibu Saudara yang mengenakan mahkota duri itu. Seharusnya kita yang mengenakan mahkota yang gak pantas itu. Tapi Yesus mau mengenakannya supaya kita bisa mengenakan mahkota kemuliaan. Kalau Yesus mengasihi kita, mari belajar seperti Paulus. Mengasihi Yesus, mengasihi Kristus secara radikal. Mengasihi dengan sungguh-sungguh. Mengasihi lebih daripada yang manusia bisa lakukan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata. Terima kasih Yesus, ku tetap setia. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Sampai ku dapatkan mahkota
tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata. Saya mengundang pendeta muda Yosua bisa berdoa. Menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia. Terus nyanyikan pujian ini, nyanyikan imanmu kepada Yesus sampai akhir. Ku menutup mata. Amin, amin. Ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sekali lagi kita katakan sampai akhir. Ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu. Ini menjadi pengakuan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Dengan iman kita katakan, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Kami mau tetap setia Tuhan sampai kami mendapatkan mahkota kemuliaan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Glory, haleluya, haleluya Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Yesus. Bapa yang Engkau sungguh luar biasa Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang besar. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Karena Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kehidupan kami. Karena Engkau, kami layak disebut sebagai anak Allah. Ajari kami Tuhan terus untuk mengasihi Engkau lebih sungguh lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami bersyukur lewat firman-Mu ya Tuhan. Boleh dibentangkan di tengah-tengah ibadah yang ada ya Tuhan. Lewat firman-Mu kami banyak belajar bahwa kami mau tetap setia. Bahwa kami mau mendapatkan mahkota yang Tuhan berikan. Kami tahu Bapa yang baik dalam kehidupan kami di dunia ini adalah pertandingan. Dan kami mau menyelesaikan pertandingan itu sampai dengan akhir Tuhan. Sampai kami mendapatkan mahkota yang Tuhan berikan. Berikan kami hati yang tetap setia. Berikan kami hati yang tetap taat akan firman-Mu Tuhan. Dan lewat firman-Mu Tuhan, kami boleh melakukannya. Kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu.
Tuhan terus pakai semakin luar biasa lagi. Dimanapun Tuhan percayakan untuk melayani, biarlah kemuliaan Tuhan yang terus nampak, biarlah kemuliaan Tuhan yang terus terpancar dalam kehidupan hamba. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami percaya lewat tubuh dan darah-Mu kami disembuhkan, kami dimenangkan, kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini menjadi doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan perjamuan kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita agungkan Yesus. Yang kita pegang bukanlah roti, tetapi setiap tubuh yang tercapik-capik itu diberikannya untuk kita. Haleluya Yesus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, makan dengan iman. Haleluya. Betapa banyak darah Yesus yang tercurah. Tidak akan ada manusia yang bisa kuat menanggung semua sakit yang Yesus derita. Tapi Yesus mau, Yesus kuat. Karena cintanya yang begitu besar untuk saya dan saudara. Di setiap darah yang mengalir menetes, Dia mengatakan, aku mengasihimu, aku mengampunimu. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minum dengan percaya. Sembah Dia. Naikkan syukurmu untuk Tuhan. Agungkan Dia. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus. Glory, 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 glory. Darahnya menyembuhkanmu. Darahnya memulihkanmu. Darahnya menebusmu. Glory, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus, Kau sungguh indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang begitu memberkati kami. Kami bersyukur untuk hadir-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pengampunan-Mu. Kami bersyukur untuk kuasa-Mu yang menyembuhkan kami. Kami bersyukur untuk kuasa-Mu yang memulihkan kami, memulihkan ekonomi kami, memulihkan rumah tangga kami, dan terlebih lagi memulihkan kerohanian kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau sudah berfirman, Engkau sudah menyampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Dan kami terima firman itu di dalam iman kami Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang terkasih, angkatlah tanganmu, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Anak, dan juga Roh Kudus yang menyertai kita senantiasa sampai Dia datang kembali sebagai Raja dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.